Halo sobat, jumpa lagi di channel Singkat Cerita. Jangan bosan ya, di sini kita bakal terus menghadirkan kisah-kisah yang sangat seru dan pastinya bikin kalian terbawa suasana. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan like, komen, dan subscribe ya. Siap buat ngelanjutin kisah kali ini? Let's go! Langsung saja kita mulai. Kali ini dengan judul Segelisah Hati. Bunda, kenapa minum kopi? Protes Reina begitu melihat gelas yang dipegang Siti. Salah satu kebiasaan buruk Siti adalah pola makan dan gaya hidupnya yang kurang baik. Sejak muda, ia sudah terbiasa mengonsumsi kopi, terutama sejak menjadi ibu tunggal yang harus banting tulang hingga larut malam. Kafein menjadi sahabat setianya, menjaga matanya tetap terjaga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, kini keadaannya sudah berbeda. Seharusnya, ia mulai menghindari kopi demi kesehatannya. Kopi bisa merusak ginjal, Bun. Kafein itu bersifat diuretik, bisa mengganggu fungsi ginjal dalam menyerap air. Kalau kebanyakan, bisa berisiko kena batu ginjal atau bahkan penyakit ginjal kronis, jelas Reina dengan nada khawatir. Siti tersenyum tipis, mengangkat gelasnya. Baru sekali ini, kok, kilahnya dengan cengiran kecil. Reina berdecak, lalu dengan cepat mengambil gelas kopi milik ibunya dan meneguknya hingga tandas. Siti hanya bisa tersenyum melihat putrinya yang begitu peduli. Reina mengusap sudut bibirnya, lalu berkata tegas, "Bunda gak boleh minum kopi lagi." Setelah itu, ia membawa gelas bekas kopi ke dapur, mencucinya di wastafel mungil di sudut rumah mereka. "Reina, kamu gak kuliah?" tanya Siti sedikit berteriak dari ruang tengah. "Ada, Bun. Tapi agak siang. Mata kuliah pagi ini dosennya ada acara keluarga, jadi nanti kelasnya diganti double," jawab Reina dari dapur. Selesai mencuci gelas, Reina bergegas ke kamar untuk mengganti pakaian. Ia memilih gaya berpakaian yang santai tapi tetap sopan, jauh dari kesan mencolok seperti kebanyakan gadis lain di kampusnya. "Bunda, Reina berangkat dulu ya," pamitnya setelah siap. "Hati-hati di jalan, sayang. Belajar yang benar," pesan Siti penuh kasih. "Siap, Bunda sayang," balas Reina ceria. Baru beberapa langkah, ia berbalik. "Ingat ya, Bun, jangan minum kopi lagi dan obatnya diminum tepat waktu." Iya, udah sana. Nanti telat," sahut Siti sambil tersenyum. Setelah mencium tangan ibunya, Reina melangkah keluar dan mengendarai motor matiknya menuju kampus. Namun, entah kenapa, ada rasa berat di hatinya hari ini. Ia ingin di rumah, bermanja-manja dengan bundanya. Tapi, kewajibannya sebagai mahasiswa tak bisa diabaikan. Di sudut kota yang berbeda, Bara melangkah cepat menuju kantornya. Begitu tiba di ruang kerja, ia langsung disambut tumpukan berkas yang menunggu tanda tangannya. Jadwalnya begitu padat hingga tak ada ruang untuk menarik napas lega. Untuk sesaat, bahkan Reina pun terabaikan dari pikirannya. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Aan terpampang di layar, tapi Bara hanya meliriknya sekilas. Saat rapat seperti ini, ia paling anti mengangkat telepon. Panggilan itu pun akhirnya berakhir dengan sendirinya. Baru setelah makan siang, Bara teringat kembali pada sahabatnya yang akan menikah itu. Ia pun mengambil ponselnya dan menghubungi Aan. "Halo, siapa?" terdengar suara berat dari seberang. "Sorry, tadi gue ada rapat,"
Kenapa telepon? Tanya Bara. Maaf, bro. Gak tahu kalau lu lagi rapat, sahut Aan menyesal. Jadi begini, gue harus percepat cuti karena ada acara keluarga sebelum pernikahan. Gue butuh lu buat gantiin ngajar seminggu 2 kali, cuma sebentar, kok. Hitung-hitungan pasti matang, timpal Bara sambil tertawa. Percakapan mereka berakhir seiring kedatangan sekretaris yang membawa tumpukan dokumen baru. Bara menghela napas panjang. Hari yang sibuk masih jauh dari kata selesai. Di sisi lain, setelah jam kuliah berakhir, Reina langsung pulang. Sahabatnya, Caca, tak bisa menemani karena ada urusan pekerjaan dengan klien ibunya. Namun, sebelum sampai rumah, seorang ibu tiba-tiba berlari tergopoh-gopoh ke arah Reina yang baru saja menepi dengan motornya. Reina, panggil ibu itu, napasnya tersengal. Reina mengerutkan kening. Ada apa, Bu? Tanyanya cemas. Ibu Siti, tadi pingsan. Warga sudah bawa ke rumah sakit. Dunia Reina seakan berhenti berputar. Suara di sekelilingnya mendadak redup, seakan hanya gema samar yang tak lagi berarti. Tangannya mendadak gemetar, mencengkeram erat setang motor seolah takut kehilangan keseimbangan. Bunda, pingsan. Jantungnya berdetak kencang, menciptakan rasa sesak di dadanya. Ada ketakutan yang merambat cepat, menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Reina ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya salah dengar, tapi tatapan serius dari ibu itu menegaskan bahwa ini nyata. Firasat buruk yang sejak pagi mengganggunya kini terbukti. Seharian tadi, ada sesuatu yang membuat hatinya tak tenang, seperti ada lubang kosong yang entah mengapa terasa menyiksa. Dan kini, semuanya terjawab. Bak kok malah bengong, tegur ibu itu. Reina segera tersadar. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyalakan motor. Saya ke rumah sakit sekarang. Ke rumah sakit biasa, ya. Hati-hati di jalan, ibu itu berpesan. Tapi Reina sudah melaju kencang, tak lagi peduli dengan keselamatan dirinya. Hanya satu yang ada di pikirannya, Bunda. Angin menerpa wajahnya, tapi itu tak cukup untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Matanya terasa panas, penglihatannya mulai kabur oleh air mata yang berusaha ia tahan. Ketakutan itu begitu nyata. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Bunda? Bagaimana jika ia terlambat? Bagaimana jika ini lebih serius dari yang ia duga? Pikirannya dipenuhi skenario buruk. Sepanjang perjalanan, suara klakson dan umpatan dari pengendara lain berhamburan. Woi, bisa bawa motor gak? Pelan-pelan dong, anjir. Namun, Reina tak menggubrisnya. Ia hanya menjawab singkat, maaf, lalu semakin mempercepat laju motornya. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh, mengalir di pipinya, bercampur dengan hembusan angin sore. Bunda, tunggu Reina, jangan pergi. Oke, terima kasih banyak untuk semua penonton yang masih setia di kisah ini. Mungkin cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.